Anak-anak kami di kelas 10 IPA Metodis 5 Medan, kita akan masuk ke bab kedua matematika wajib. Topiknya adalah pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, tetapi kalau kita akan mempelajari pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, pengantarnya kita harus memahami pertidaksamaan kuadrat. Oke, ini kamu mesti sangat pintar, sangat cepat dalam aljabar memfaktorkan atau menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berbentuk persamaan kuadrat. Nah, tapi kita kali ini harus belajar tentang pertidaksamaan kuadrat. Jadi simbol yang kita dapat nanti adalah yang kita ketemui tanda-tanda seperti lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke. Ini ada pertidaksamaan kuadrat, ini bentuk kuadrat, ini ada tanda ketidaksamaannya. Nah, di sini ada 0, x kuadrat kurang 5x tambah 6 besar sama dengan 0. Nah, tentunya kita cari dulu pembuat 0 dari bentuk ini. Nah, kita cari dulu pembuat 0 dengan cara boleh memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC yang sudah kamu dapat waktu kelas 9. Kita faktorkan saja. Oke. Dua buah bilangan dijumlah hasilnya berapa? Minus 5 dikali hasilnya berapa? 6. Orang yang sudah terbiasa memfaktorkan sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan model-model seperti ini ya. Tapi beberapa dari kamu saya belum kenal apakah sudah terbiasa memfaktorkan atau tidak. Dijumlah hasilnya minus 5 dikali hasilnya 6 bilangan berapa? Minus 2 dan minus 3. Karena minus 2 tambah minus 3, minus 5, minus 2 kali minus 3 adalah 6. Jadi faktor linearnya ini adalah x minus 2 kali x minus 3. Lalu tetap tanda ketidaksamaannya seperti ini. Saya bilang tadi kita mencari apa? Pembuat 0. Arti pembuat 0 itu adalah yang menjadikan bagian kiri ini nanti 0. Untuk apa pembuat 0? Pembuat 0 itu nanti kita butuhkan di garis bilangan untuk menentukan area himpunan penyelesaiannya. Jadi pembuat 0 yang pertama di sini adalah 2. Kan 2 kurang 2, 0. Berarti x yang pertama 2, satu lagi adalah 3 ya. Nah, kemudian setelah dapat pembuat nolnya, kita letakkan pembuat nol ini di garis bilangan seperti ini. Garis bilangannya letakkan 2 dan 3. Di sini tentunya 2, di sini 3. Artinya di garis bilangan kan 2 di sebelah kiri, 3-nya pasti di sebelah kanan. Karena tanda ketidaksamaan menggunakan tanda sama dengan, bulati saja ini penuh. Ya. Jadi kamu nanti menyelesaikan soal harus jelas bulatannya. Apakah bulat penuh atau bulat kosong ya. Nah, kemudian saya akan buat lambat untuk mencari area penyelesaiannya ini. Di mana nanti areanya? Ada 3 area, perhatikan ya. Ini yang pertama ini, di bawah 2, ini satu area ini. Satu area di bawah 2. Saya buat dulu di sini di lebih kecil dari 2. Oke, ini area yang pertama. Ya, area yang pertama. Area yang kedua yang kamu perhatikan adalah di antara 2 dan 3. Di sini area yang ini. Di antara 2 dan 3. Oke. Area yang ketiga adalah di atas 3. Atau boleh kita sebut di atas 3 seperti ini. X besar 3. Nah, jadi caranya kita akan menguji ketiga area ini. Tetapi saran saya satu area saja sudah bisa untuk menguji kalau bentuknya berbentuk seperti ini ya. Bentuk kuadratnya, model soalnya seperti ini. Tapi kita akan uji tetap untuk 3 area itu. Karena nanti sebenarnya satu area pun kita temukan, nanti dia akan berganti-ganti tanda. Kecuali nanti untuk bentuk-bentuk khusus tidak boleh kita mengadopsi ganti-ganti tanda tersebut. Nah, maksudnya apa? Kita lihat dulu angka-angka di bawah 2. Banyak ya angka-angka di bawah 2 ya. Tak terhingga juga itu. Ambil aja salah satunya. Boleh 1, boleh 0, boleh min 1, boleh min 2, boleh min 5, boleh berapa saja. Satu saja pun sudah mewakili nanti itu. Oke. Satunya kita ambil angka 0 aja ya, lebih enak angka 0.
Nah, kemudian ambil 0. Kalau ambil 0, substitusi ke soal ini, ke sini saja. 0 kurang 2, saya buat sele-selenya di sini ya, untuk ambil 0, X sama dengan 0. Oke, baru kita lakukan 0 kurang 2 kali 0 kurang 3. Oke, saya butuh tandanya saja sebenarnya. 0 kurang 2 kan, berapa 0 kurang 2? 0 kurang 2 kan minus 2. 0 kurang 3, minus 3. Jadi minus 2 kali minus 3 hasilnya positif 6. Artinya minus kali minus positif. Berarti yang saya butuhkan tadi saya bilang apa? Tandanya 0 kurang 2 minus, 0 kurang 3 minus. Minus kali minus positif. Jadi di sini bernilai positif. Berapapun X kamu ambil, kamu uji ke X kurang 2 kali X kurang 3, dia akan menghasilkan positif. Tidak hanya 0. Tidak hanya 0. Ambil 1 pun seperti itu. Ambil 10, minus 10 pun seperti itu. Ambil minus 1.000.000 pun seperti itu. Jadi, kenapa ada di sini tanda positif seperti ini? Artinya semua bilangan yang kita ambil di bawah 2, dia akan menghasilkan positif nanti ketika kita substitusi ke sini. Abaikan dulu tanda besar ini ya. Abaikan ke sini. Oke, sekarang kita uji ternyata kesimpulan kita di bawah 2 nilai-nilai yang kita peroleh nilai-nilai positif. Kemudian di antara 2 dan 3 banyak juga bilangan di antara 2 dan 3. Ya, di antara 2 dan 3 itu sangat banyak sekali. Nah, jadi tanda berapa yang kita ambil di antara 2 dan 3? Nah, boleh ambil 2,5. Boleh ambil 2,75, boleh ambil 2,78, tapi ambillah yang misalnya gampang untuk kamu peroleh harganya. Ambil 2,5. Ingat ya, 2,5, tetapi saya hanya butuh tanda. Jadi nanti saya nggak cari hasilnya. 2,5. Substitusi ke sini. 2,5 kurang 2 positif apa negatif? Positif. Ya. Kemudian kali 2,5 kurang 3 positif apa negatif? Negatif. Oke, kalikan. Positif kali negatif, negatif. Berarti di sini berapapun kamu ambil X, dia akan menghasilkan negatif. Mau kamu ambil 2,9 pun, dia akan menghasilkan negatif. Tentu jangan lagi kamu ambil 2 dan 3. Karena 2 dan 3 sudah menghasilkan 0. Kan disebut tadi pembuat 0. Sekarang di atas 3. Sebutkan satu bilangan di atas 3 yang mewakili. Boleh 10-an, boleh 1.000, boleh 1.000.000, boleh 500.000. Tetapi ambillah bilangan yang mungkin mudah kamu akan kalikan dan operasi secara aljabarnya. Coba ambil 4. Oke, substitusi ke sini kalau kita ambil 4. Oke. 4 kurang 2 positif. Betul ya? Kemudian 4 kurang 3 1 kan positif kan? Positif. Positif kali positif, positif. Oke, sehingga berapapun kamu ganti X di atas 3 dia akan menghasilkan positif ketika kamu substitusi ke sini. Ke sini ya. Abaikan dulu tanda besar sama dengan ini. Baik, perhatikan bahwa tandanya memang berubah-ubah. Kalau kita sudah ketemu di sini positif, pasti menjadi negatif, positif. Kalau tadinya di sini negatif, pasti di sini positif, di sini negatif lagi. Nah, persoalannya adalah perhatikan soalnya. X kuadrat kurang 5X tambah 6 besar sama dengan 0. Tanda ketidaksamaan yang diminta adalah besar sama dengan 0. Artinya apa? Bernilai positif. Nah, lihatlah area yang kita sudah tentukan ini. Di mana dia yang bernilai positif? Di sini dan di sini. Artinya di bawah 2 dan di atas 3. Ikut 2 dan 3 karena ada tanda sama dengan di soal. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X-nya lebih kecil atau sama dengan 2. Kan membaca di sini kan lebih kecil sama dengan 2 ya. Atau X lebih besar sama dengan berapa? 3. Betul ya? Oke, itu soal yang pertama. Supaya terlatih kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan di soal yang kedua,
Minus X kuadrat tambah 15X tambah 14 besar 0. Nah, tentunya ini kali minus 1 aja dulu, karena lebih enak mengerjakan persoalannya jika koefisien X kuadratnya bernilai positif. Kali minus 1 menjadi X kuadrat minus 15X minus 14. Jadi ini lebih besar dikali negatifkan menjadi lebih kecil dari 0. Kemudian kita faktorkan. Kamu memfaktorkannya, saya pikir nggak usah lagi seperti yang tadi kita buat ya. Kamu sudah harus cepat dan tepat membuat pemfaktorannya. Berarti di sini X, kemudian di sini X, seperti itu. Oh ya, soalnya kita ganti ini tanda negatif saja biar kita tidak usah menggunakan rumus ABC supaya memfaktorkan nanti. Jadi ketika dikali minus 1 ini jadi positif. Nah, kemudian kita faktorkan, kan pemfaktorannya ini menjadi X kurang 1, X kurang 14. Lebih kecil dari 0. Nah, pembuat nolnya apa? Pembuat nolnya adalah 1 dan 14 ya. 1 dan 14, kemudian 1 dan 14 ini kita buat dalam garis bilangan seperti ini. Di 0, di 1 maksud saya, di 14. Bulatannya jangan penuhi, karena tadi di sini tanda ketidaksamaannya tidak mengandung tanda sama dengan. Nah, kita uji lagi. Uji satu angka saja, ada 3 area ini ya. Kali ini hanya 1 angka kamu uji, saya tidak sarankan untuk menguji 3 angka. 1 angka, boleh di bawah 1, boleh di antara 1 dan 14, boleh di atas 14. Saya sarankan di bawah 1 aja, karena di bawah 1 ada angka 0. Ketika kita substitusi angka 0, dia lebih mudah untuk kita lakukan atau mengamatinya apakah di positif atau negatif nanti. Maksudnya apa? Seperti ini. Nah, oke. Ke sini kita substitusi 0, di sini saya buat sele-selenya ya. 0 kurang 1 kan? Ke sini tadi kita substitusi ya. 0 kurang 1 adalah minus 1, minus. Kemudian 0 kurang 14 minus juga ya. Minus kali minus positif, berarti di sini akan bernilai positif. Berapapun kamu ambil bernilai positif di bawah 1, tidak hanya 0. Mau minus 10 pun kalau kamu substitusi ke sini akan menghasilkan positif itu. Nah, kemudian saya bilang tadi pasti berganti-ganti tanda. Di antara 1 sampai 14 berarti bernilai negatif. Di atas 14 pasti bernilai positif. Nah, kemudian baru kita masuk ke soalnya. Soalnya bilang apa tadi? Tanda apa? Lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Itu terakhirnya ya. Setelah kita kalikan minus 1 kan soalnya menjadi lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 artinya tanda apa? Tanda negatif. Nah, di 3 area ini yang mana tanda negatif? Di antara 1 dan 14. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X-nya lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 14. Seperti ini jawabannya ya. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya. Baik, contoh ketiganya seperti ini. 3x kuadrat kurang 13 kurang 10 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Waktu SMP sudah ada juga cara cepat memfaktorkannya ini. Letakkan di sini karena ini bilangan prima, 3x, di sini x. Nah, kemudian supaya minus 10, misalnya kita taruh di sini minus 5, di sini tambah 2. Kita uji sebentar ya. Minus 15 tambah 2 minus 13. Sudah benar ya? Oke, pemfaktorannya. Kalau nggak tahu memfaktorkan model seperti ini, kamu tetap harus buat sele-selenya seperti ini. Di jumlah hasilnya berapa? Minus 13 dikali hasilnya berapa? Minus 30. Bilangan berapa itu di jumlah hasilnya minus 13, tetapi dikali hasilnya 30. Minus 15 dengan 2 ya. Minus 15 dengan 2. Jadi faktornya ini nanti adalah 3x, karena di sini koefisien x kuadratnya 3. 3x kurang 15 kali 3x tambah 2 ya. Tambah 2 seperti ini di sini. Tapi bagi 3. Keluarkan 3 dari sini. 3 kali x kurang 5 kali 3x tambah 2 per 3. Perhatikan sama ya. Ini mati 3-nya. 3x kurang 5 kali 3x tambah 2. 3x
X kurang 5 kali 3X tambah 2. X kurang 5 kali 3X tambah 2 ya. Baik, sudah kita faktorkan, kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya di sini berapa? X sama dengan, saya tak perlu ajari lagi ya, dari mana ya? Minus 2/3. Tentunya sudah tahu, kalian di 10 IPA loh. X yang kedua berapa? 5. X yang kedua 5 ya, pembuat nolnya. Baru kita masukkan ke garis bilangan. Oke, garis bilangannya itu kita letakkan minus 2/3 di sebelah kiri lah. Ya, 5-nya di sebelah kanan. Tanda ketidaksamaan, tanda apa? Lebih kecil sama dengan, bulati saja penuh. Oke, artinya minus 2/3 dan 5 nanti akan ikut ya. Kemudian kita uji 3 area ini, 1, 2, dan 3. Nah, di pertidaksamaan kuadrat bentuk seperti ini, tentu selalu ada 3 area. Kita uji di bawah minus 2/3, di antara minus 2/3 dan 5, dan di atas 5. Di mana kita uji lebih enak? Di antara minus 2/3 dan 5 saja ya, karena di antara ini yang ada angka 0. Kita uji ke sini. 3 kali 0, 0. 0 tambah 2 positif. Oke. 0 kurang 5 negatif. Positif kali negatif, negatif. Pasti di sini positif, di sini positif. Oke, karena berganti-ganti tanda. Nah, baru perhatikan lagi soalnya. Soalnya dia minta yang lebih kecil sama dengan 0 atau bernilai negatif. Mana bernilai negatif? Ini ya. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya diantara minus 2/3 dan 5, tetapi minus 2/3 dan 5 ikut ya. Baik, saya pikir anak 11 IPA atau 10 IPA sudah ngerti lah ini. Sekarang kita masuk ke soal nomor berikutnya biar makin paham. Oke, berikutnya 6X kuadrat tambah 43X kurang 40. Kamu faktorkan nanti seperti model begini boleh ya. Saya tidak usah lagi ajari bagian tersebut. Pemfaktorannya ini adalah berapa? 6X di sini X, kemudian minus 40 perkalian berapa saja? Minus 8 dengan 5, minus 40 ya. Saya taruh di sini minus 8. Kalau saya taruh di sini minus 8 tambah 8 lah, lebih bagus. Karena ini 48 nanti di sini jadi minus 5. Jadi seperti ini ya. Oke, pas ya. Coba uji, ini sudah ini 48 kurang 5 43. Betul ya, 43 di sini minus 8 kali 5 kan, 8 kali minus 5 kan sudah minus 40. Oke, sudah benar pemfaktorannya. Berarti pembuat 0 yang pertama adalah 5/6. Pembuat 0 yang kedua adalah minus 8. Kita buat dalam garis bilangan. Berarti di sini letakkan minus 8, di sini letakkan 5/6. Karena tanda ketidaksamaan tidak ada sama dengan, maka bulatnya tidak penuh ya. Baru kita uji di 3 area ini. Di mana kita uji? Apakah di bawah minus 8 atau diantaranya ini atau di atas 5/6? Diantaranya saja ya. Diantaranya karena diantara minus 8 dan 5/6 ada angka 0. Uji ke sini. 6 kali 0, 0. 0 kurang 5, minus. 0 tambah 8, positif. Minus kali positif, minus. Berarti di sini positif, di sini positif. Yang dia minta apa? Di soal besar 0, artinya yang bernilai positif. Yang bernilai positif berarti yang ini dan ini. Artinya di bawah minus 8 dan di atas 5/6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X-nya di bawah minus 8 atau X-nya di atas 5/6. Baik, demikian pengantar sementara untuk materi pertidaksamaan kuadrat kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, maka akan ada variasi-variasi soal supaya kamu lebih mengerti. Selamat bekerja dan belajar. Tuhan memberkati.